Sobat Cek Fakta, dunia olahraga kembali dibuat heboh oleh sebuah klaim yang beredar luas. Indonesia, China, dan Serbia diundang Rusia, sementara FIFA dan Donald Trump disebut marah besar, dan kabarnya Rusia akan membuat Piala Dunia tandingan pada tahun ke-2026. Judul-judul seperti ini berseliweran di media sosial, memancing perhatian banyak orang, dan sebagian bahkan percaya bahwa kompetisi baru itu benar-benar akan menjadi rival dari FIFA World Cup. Tapi, apakah benar Rusia sudah meresmikan turnamen tandingan? Benarkah Indonesia masuk daftar undangan resmi? Benarkah Trump sampai ikut ngamuk? Dan apakah FIFA benar-benar merasa terancam sampai mengeluarkan pernyataan keras? Isu ini menarik bukan hanya karena sensasional, tetapi juga karena berkaitan dengan geopolitik olahraga, hubungan antar negara, serta dinamika kekuasaan internasional. Oleh karena itu, Cek Fakta akan membongkar semua ini dari kronologi, sumber klaim, fakta yang bisa diverifikasi, hingga dampak dan kemungkinan masa depan. Seperti biasa, kita akan mengupas semuanya secara jernih, datar, dan objektif, agar Sobat Cek Fakta tidak mudah terjebak dalam info heboh yang belum tentu benar. Siapkan kopi atau teh kalian, karena pembahasan kali ini cukup panjang, unik, dan penuh twist. Mengenai klaim Rusia membuat World Cup tandingan di tahun 2026 mulai menyebar bukan dari kantor berita besar, bukan dari pernyataan pemerintah, dan bukan dari rilis resmi Federasi Sepak Bola manapun. Justru, rumor ini berasal dari potongan-potongan informasi terpisah yang kemudian dirangkai sedemikian rupa hingga tampak seperti sebuah pengumuman besar. Yang menarik, narasi ini membesar bukan karena kekuatan faktanya, tetapi karena kemampuan internet untuk menggabungkan hal-hal kecil menjadi gosip global yang terlihat meyakinkan. Kronologi awalnya dimulai pada akhir 2024 ketika beberapa akun media sosial asing mengunggah spekulasi bahwa Rusia yang sejak 2022 menerima banyak sanksi olahraga dari badan internasional ingin membangun event besar sebagai jawaban terhadap pengasingan mereka dari kompetisi resmi seperti UEFA dan FIFA. Spekulasi ini kemudian berkembang menjadi rumor bahwa Rusia sedang menyiapkan sebuah event olahraga tingkat dunia pada tahun ke-2026. Namun sampai titik ini, tidak disebutkan bentuk event, struktur kompetisi, atau daftar pesertanya. Beberapa bulan kemudian, rumor tersebut bertemu dengan informasi lain yang tidak ada kaitannya, rencana Rusia menyelenggarakan BRICS Games dan Friendship Games. Dua event ini memang nyata, namun fokusnya bukan sepak bola saja. Informasi inilah yang kemudian dipelintir oleh sejumlah kanal konten sensasional menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari kenyataan. Judul-judul seperti Rusia bangun Piala Dunia sendiri, atau FIFA terancam. Rusia luncurkan kompetisi global baru, mulai muncul di TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Narasi tersebut semakin membesar ketika beberapa pembuat konten yang melihat potensi klik tinggi mulai memodifikasi isu itu. Mereka menambahkan nama negara-negara tertentu untuk memperkuat sensasi, dan salah satunya adalah Indonesia. Entah mengapa, Indonesia sering muncul dalam rumor semacam ini, mungkin karena jumlah audiens Indonesia besar, mungkin juga karena rasa nasionalisme masyarakat kita mudah dipicu. Dalam unggahan viral itu, Indonesia diklaim masuk daftar undangan Rusia, seolah-olah pemerintah Rusia secara pribadi memilih Indonesia sebagai peserta kunci. Padahal, tidak ada satupun dokumen atau pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut. Setelah nama Indonesia muncul, rumor tersebut semakin tak terbendung. Beberapa akun luar negeri menambahkan China dan Serbia ke dalam daftar peserta. Penyebutan China mungkin masih terkait dengan BRICS, tetapi penambahan Serbia tampak tidak berdasar. Kombinasi ini kemudian terlihat seperti paket negara tamu khusus yang dipresentasikan seolah-olah Rusia ingin menggandeng negara-negara non-barat untuk mengguncang tatanan sepak bola dunia. Masalahnya tidak berhenti di situ. Untuk membuat cerita semakin dramatis, sebagian kanal clickbait memasukkan tokoh politik terkenal, Donald Trump. Narasi yang muncul mengatakan bahwa Trump ngamuk karena Rusia ingin membuat turnamen tandingan. Tentu saja, ini tidak masuk akal. Trump bukan Presiden Amerika Serikat pada 2026, bukan pejabat olahraga internasional, dan tidak punya hubungan langsung dengan FIFA. Namun, bagi konten sensasional,
Nama besar Trump memang sangat efektif untuk menarik perhatian penonton. Rumor kemudian berkembang menjadi lebih detail. Beberapa unggahan menyertakan grafik palsu yang menyerupai dokumen resmi, lengkap dengan logo Piala Dunia, jadwal pertandingan, hingga skema grup. Ada pula yang menampilkan pertandingan ilustratif seperti Indonesia via Serbia atau China vs Rusia sebagai contoh format kompetisi. Semua ini adalah manipulasi visual yang dibuat untuk memperkuat ilusi bahwa World Cup tandingan benar-benar telah diumumkan. Dari sini, klaim mulai masuk ke komunitas sepak bola Indonesia. Diskusi di forum, komentar YouTube, dan grup Facebook dipenuhi pertanyaan apakah Indonesia benar-benar mendapat undangan khusus. Banyak yang merasa bangga, banyak pula yang bingung. Sementara sebagian lainnya langsung menyimpulkan bahwa berita tersebut benar tanpa menunggu klarifikasi apapun. Padahal, jika dilacak, tidak ada satupun asosiasi sepak bola yang merilis pernyataan. Tidak ada rilis dari Federasi Sepak Bola Rusia (RFU). Tidak ada rilis dari Kementerian Olahraga Rusia. Tidak ada rilis dari FIFA. Tidak ada rilis dari PSSEE. Dan tidak ada pemberitaan dari media besar internasional seperti Reuters, AP, BBC, DW, atau Al Jazeera. Sementara itu, unggahan-unggahan viral yang menyebarkan rumor tersebut hanya memakai sumber seperti video editan naik, suara narator sintetis, tangkapan layar dari artikel tanpa sumber, dan bahkan beberapa judul memakai gaya sensasional seperti ternyata benar, atau dunia olahraga terkejut. Tidak ada satupun dari mereka yang menampilkan sumber kredibel. Fenomena ini sebenarnya mengikuti pola klasik penyebaran misinformasi, dimulai dari spekulasi netral Rusia ingin membuat event olahraga. Ditambah elemen politis Rusia disanksi oleh Barat, dikombinasikan dengan kebanggaan nasional Indonesia diundang. Dibumbui tokoh besar Trump marah, FIFA ngamuk, diperkuat visual grafik palsu, dokumen editan, dipercepat oleh algoritma platform mendorong konten kontroversial. Begitu semua unsur ini bersatu, jadilah rumor besar yang terlihat seperti berita internasional. Perjalanan rumor ini berjalan cepat, mulai dari unggahan anonim, lalu ke beberapa kanal kreator konten, kemudian masuk komunitas sepak bola, lalu dicuplik ulang oleh berbagai akun lain tanpa verifikasi. Inilah yang membuat hoax tersebut tampak seperti informasi sudah dibahas banyak orang, padahal semua sumbernya sebenarnya saling mengulang dan saling menyalin tanpa tambahan data baru. Klaim bahwa turnamen Rusia akan berlangsung tahun 2026 pun tidak memiliki dasar. Tahun tersebut hanya dipilih karena berdekatan dengan FIFA World Cup 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menciptakan narasi tandingan di tahun yang sama jelas meningkatkan kesan dramatis dan kompetitif, sesuatu yang sangat disukai penonton media sosial. Pada akhirnya, kronologi ini menunjukkan bahwa viralnya rumor tersebut bukan berasal dari fakta, tetapi lebih dari kebutuhan konten sensasional. Cerita yang menggabungkan konflik politik, nama negara besar, tokoh internasional, dan unsur nasionalisme memang sangat mudah meledak. Namun dalam konteks ini, ledakan informasi itu lebih merupakan persepsi digital ketimbang kenyataan. Fenomena viralnya klaim bahwa Rusia akan membuat World Cup tandingan pada tahun 2026 bukan sekadar soal sepak bola. Isu ini memperlihatkan bagaimana informasi di era digital dapat berubah bentuk, meluas, dan mendapat status semi percaya meskipun tidak didukung bukti. Untuk memahami hal ini, kita harus melihat beberapa lapisan penyebab, ekosistem media sosial, motif para penyebar konten, psikologi massa, serta model bisnis platform digital. Semua lapisan inilah yang membuat sebuah rumor sederhana bisa membesar menjadi narasi geopolitik global. Pertama, kita mulai dari ekosistem media sosial. Media sosial telah menjadi pusat penyebaran informasi tercepat, tetapi bukan yang paling akurat. Algoritma platform seperti TikTok, YouTube, Facebook, dan ke-10 Twitter dirancang bukan untuk memprioritaskan kebenaran, melainkan interaksi. Konten yang memancing emosi baik positif maupun negatif akan disebarkan lebih luas. Judul seperti FIFA ngamuk atau Rusia resmi bikin World Cup baru jelas sangat memancing reaksi. Sekalipun tidak memiliki bukti, konten semacam ini akan tetap mendapatkan penyebaran otomatis dari algoritma karena banyak orang mengeklik, menyukai, atau membagikannya.
Sistem ini menciptakan efek bola salju. Satu unggahan sensasional bisa berkembang menjadi puluhan unggahan lanjutan, kemudian ratusan versi serupa dari akun lain. Ketika orang melihat banyak video atau postingan dengan tema sama, mereka merasa bahwa informasi tersebut pasti benar. Inilah yang disebut illusory truth effect atau efek ilusi kebenaran ketika sesuatu dianggap benar bukan karena bukti, tetapi karena sering muncul. Kedua, kita perlu melihat motif para pembuat konten. Tidak semua pembuat konten berniat jahat. Banyak yang sekadar mencari engagement, view, dan subscriber. Dalam dunia konten digital, angka adalah segalanya. Video dengan judul Indonesia diundang Rusia kemungkinan besar akan mendapatkan lebih banyak perhatian dibanding video dengan judul Rusia rencanakan event olahraga BRICS. Karena itu, sebagian kreator mengambil jalan pintas. Mereka memodifikasi sedikit informasi agar lebih bombastis dan dramatis. Ada pula kreator yang sengaja menambah unsur politis untuk menambah rasa ketegangan internasional. Nama-nama besar seperti Donald Trump digunakan karena efek dramatisnya. Mereka tahu bahwa memasukkan tokoh kontroversial akan meningkatkan klik dan komentar. Ini adalah strategi clickbait klasik, tetapi pada skala digital modern, efeknya jauh lebih besar dan lebih cepat. Ketiga, psikologi massa atau psikologi publik berperan besar. Banyak masyarakat, bukan hanya di Indonesia, memiliki kecenderungan untuk mempercayai informasi yang membuat mereka merasa bangga, terkejut, atau terancam. Ketika ada klaim bahwa Indonesia diundang Rusia sebagai negara penting, sebagian besar orang langsung merasa bangga. Emosi positif ini melemahkan mekanisme kritis. Mereka lebih rela mempercayai informasi yang memberi kepuasan emosional daripada harus memverifikasi fakta yang mungkin tidak semenarik itu. Selain itu, ada kecenderungan manusia untuk mempercayai narasi yang bercerita tentang perlawanan terhadap kekuatan besar. Narasi semacam Rusia melawan FIFA atau Rusia bakal guncang dominasi Barat memiliki nilai dramatis yang sangat tinggi. Ini adalah narasi klasik, David vs Goliath, tim kecil melawan tim besar. Dalam dunia digital, narasi ini sangat laku. Keempat, ada elemen geopolitik yang menjadi bumbu tambahan. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat menjadi salah satu isu global paling besar. Ketika sebuah rumor dikaitkan dengan negara yang sedang berada dalam konflik geopolitik, rumor itu akan mendapat perhatian ekstra. Narasi Rusia bikin Piala Dunia tandingan terasa logis bagi sebagian orang karena sejalan dengan konflik yang sudah terjadi. Rusia disangsi, Rusia membuat langkah balasan. Ini membuat rumor tersebut semakin mudah dipercaya. Namun, logis bukan berarti benar. Banyak cerita sensasional memanfaatkan logika permukaan, seolah-olah masuk akal, padahal tidak memiliki bukti faktual. Kelima, sumber misinformasi sering berasal dari akun anonim atau kanal luar negeri yang memproduksi konten otomatis menggunakan AI. Banyak video viral di TikTok berasal dari narator AI, gambar stok, dan potongan video pertandingan lama yang diberi judul baru. Konten semacam ini sangat cepat diproduksi, tidak perlu fakta, dan bisa dibuat dalam jumlah besar. Inilah mengapa hoaks internasional bisa menyebar ke berbagai negara hanya dalam hitungan jam. Beberapa dari sumber ini bahkan memakai teknik Frankenstein News, yaitu menggabungkan potongan berita lama, quotes acak, dan grafik editan, lalu menyajikannya sebagai berita baru. Teknik ini sangat berbahaya karena membuat informasi tidak benar tampak sah dan profesional. Keenam, motivasi finansial tidak bisa diabaikan. Misinformasi adalah bisnis besar. Kreator dengan jutaan view bisa mendapatkan uang dari program monetisasi platform. Semakin sensasional kontennya, semakin besar peluang mendapatkan keuntungan. Ini mendorong munculnya judul-judul seperti FIFA ancam Rusia atau Indonesia masuk daftar negara terpilih, padahal tidak ada yang bisa diverifikasi. Ketujuh, kurangnya kebiasaan publik dalam memeriksa sumber juga memperparah situasi. Banyak penonton tidak pernah membuka link sumber, tidak mengecek apakah berita tersebut berasal dari media kredibel, dan tidak mencari klarifikasi dari pihak resmi. Dalam kondisi seperti ini, hoaks menjadi sangat mudah berkembang. Ketika informasi ini sampai ke Indonesia, sebagian besar penonton menerimanya tanpa pertanyaan karena sesuai dengan keinginan emosional mereka. Ingin melihat Indonesia dipandang penting oleh negara besar.
Akhirnya, misinformasi itu tumbuh karena tidak ada yang menghentikannya. Yang menarik ada banyak contoh lain fenomena serupa. Kabar timnas Indonesia diundang turnamen misterius di Timur Tengah. Rumor bintang dunia ingin bermain di Liga 1 hingga klaim-klaim bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen internasional yang tidak memiliki pengumuman resmi. Pola hoaxnya mirip, memanfaatkan rasa bangga nasional, ditambah sedikit bumbu internasional, disebar dengan teknik clickbait. Jika melihat semua lapisan ini, jelas bahwa viralnya rumor World Cup tandingan Rusia bukanlah kejadian kebetulan. Ia adalah hasil dari interaksi antara kebutuhan konten, algoritma platform, emosi publik, dan konteks geopolitik dunia. Rumor itu tumbuh karena semua elemen tersebut mendukung penyebarannya. Tanpa satupun bukti resmi, ia tetap mampu menjadi cerita besar yang dipercaya oleh jutaan orang. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa misinformasi modern tidak lagi sekadar kebohongan mentah. Ia adalah narasi yang disusun agar sesuai dengan harapan, ketakutan, atau kebanggaan publik. Ia dibuat agar menarik, mudah dibagikan, dan terasa benar. Tanpa literasi digital yang kuat, publik akan terus terjebak dalam siklus ini. Setelah memahami bagaimana rumor mengenai World Cup tandingan Rusia 2026 terbentuk dan menyebar, kini saatnya melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik isu ini. Bagian ini sangat penting, karena hoaks semacam ini tumbuh subur terutama ketika publik tidak punya akses atau tidak mencari informasi resmi dari lembaga yang berwenang. Untuk menjernihkan semua kebingungan, kita akan melihat fakta dari 3 sisi, pernyataan resmi lembaga olahraga internasional, OCC dan aturan FIFA, serta realitas geopolitik olahraga global. Pertama, mari kita mulai dari fakta paling mendasar. Sampai saat ini, tidak ada satupun pernyataan resmi dari pemerintah Rusia, Federasi Sepak Bola Rusia (RFV), atau Kementerian Olahraga Rusia mengenai penyelenggaraan turnamen sepak bola internasional pada tahun 2026 yang dirancang sebagai pesaing Piala Dunia FIFA. Ini adalah titik awal paling kuat yang menghapus hampir seluruh dasar hoax tersebut. Tidak pernah ada pengumuman, tidak ada konferensi pers, tidak ada dokumen rilis media, dan tidak ada publikasi dari lembaga terkait. Yang ada hanyalah 2 event besar yang memang sedang disiapkan Rusia, tetapi keduanya bukanlah kompetisi sepak bola global tunggal. Yang pertama adalah BRICS Games, yaitu ajang olahraga lintas negara anggota BRICS. Fokusnya ialah olahraga multi-event, mirip dengan Asian Games, bukan turnamen sepak bola. Yang kedua adalah Friendship Games, sebuah ajang olahraga non-politik yang dirancang untuk mengundang negara-negara yang ingin mempererat hubungan dengan Rusia. Lagi-lagi, ini bukan event yang diarahkan menjadi tandingan FIFA, melainkan platform diplomasi olahraga. Kedua, dari sisi Indonesia sendiri tidak ada satupun pernyataan resmi yang menyebut bahwa Indonesia menerima undangan untuk mengikuti turnamen World Cup tandingan. WSSC tidak pernah mengeluarkan pengumuman, begitu pula Kemenpora dan KBRI di Moskow. Dalam diplomasi olahraga, undangan seperti itu selalu melalui jalur tertulis dan biasanya akan mendapat liputan media besar. Jadi, jika ada pengumuman penting seperti Indonesia menjadi peserta turnamen global baru, pasti akan menjadi berita nasional. Fakta bahwa tidak ada liputan resmi membuktikan bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Ketiga, kita harus memahami bagaimana FIFA beroperasi. FIFA adalah lembaga yang mengatur turnamen resmi seperti Piala Dunia, Piala Dunia U20, Piala Dunia Futsal, dan kompetisi global lainnya. FIFA memiliki yurisdiksi terhadap turnamen yang memakai nama World Cup dan turnamen resmi antar negara anggota. Namun, FIFA tidak melarang negara manapun menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional di luar kalender resmi selama nama turnamen tidak meniru atau melanggar hak cipta. Artinya, jika Rusia ingin membuat turnamen Friendship Football Championship, itu sepenuhnya sah. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi FIFA untuk ngamuk atau merasa terancam. FIFA telah hidup berdampingan dengan puluhan turnamen non-FIFA yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Sebagai contoh, Copa America, Piala Afrika, Asian Cup, Kings Cup di Thailand, WFF Championship di Timur Tengah, turnamen persahabatan seperti Kirin Cup di Jepang.
Semua turnamen itu tidak pernah dianggap sebagai ancaman oleh FIFA. JT klaim bahwa FIFA merasa terganggu oleh event fiktif Rusia jelas tidak masuk akal. Keempat, dari sisi legalitas internasional, membuat turnamen tandingan bukanlah hal mudah. FIFA mengatur kalender internasional yang menentukan kapan negara boleh melakukan pertandingan resmi dan kapan klub harus melepas pemain ke timnas. Jika sebuah turnamen dibuat di luar kalender ini, klub tidak wajib melepas pemain. Ini membuat turnamen tersebut tidak memiliki daya tarik tinggi, karena negara peserta tidak akan membawa skuad terbaik. Dengan kata lain, World Cup tandingan di luar kalender resmi tidak akan bisa bersaing dari segi kualitas. Selain itu, sponsor global juga berperan besar dalam menentukan legitimasi turnamen. Perusahaan besar hanya mau mendanai event yang punya jaringan internasional kuat, kepastian hukum, dan eksposur global. Dalam konteks Rusia yang sedang menerima sanksi, mendapatkan sponsor global sangat sulit. Kondisi ini membuat wacana turnamen tandingan menjadi semakin tidak realistis. Kelima, perlu dipahami bahwa geopolitik olahraga selalu bergerak, tetapi tidak semudah itu mengubah tatanan dunia. Dominasi FIFA sudah terbangun selama hampir 1 abad. Untuk menandingi sistem FIFA, dibutuhkan sumber daya dan dukungan puluhan negara. Rusia tidak memiliki cukup sekutu olahraga untuk membangun struktur sebesar itu dalam waktu singkat. Bahkan BRCS Games saja butuh waktu bertahun-tahun untuk pembentukan konsep dan infrastruktur. Keenam, fakta menyebutkan bahwa Rusia, meski sedang dibatasi, tidak menunjukkan sikap ingin membuat kompetisi sepak bola balasan. Mereka lebih memilih membangun jalur kerjasama bilateral, memperkuat kompetisi domestik, dan ikut serta dalam event non-FIFA yang sifatnya netral. Rusia memang pernah mengungkapkan ketidakpuasan terhadap sanksi-sanksi internasional, tetapi protes tersebut tidak pernah diwujudkan dalam bentuk ancaman membuat World Cup baru. Ketujuh, klaim bahwa Donald Trump marah jelas tidak memiliki landasan. Trump bukan pejabat FIFA, bukan pejabat pemerintah pada tahun-tahun isu ini viral, dan tidak punya hubungan langsung dengan Federasi Sepak Bola Global. Tidak ada satupun bukti bahwa Trump pernah memberikan komentar tentang turnamen fiktif tersebut. Nama Trump hanya dipakai sebagai bumbu dramatis oleh pembuat konten sensasional agar judul mereka lebih menarik. Kedelapan, tidak ada negara besar yang mendukung ide World Cup tandingan, termasuk China atau Serbia. Kedua negara tersebut tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang searah dengan rumor ini. Bahkan China justru semakin aktif bekerja sama dengan FIFA, termasuk menjadi tuan rumah turnamen resmi lain di masa depan. Serbia pun masih berpartisipasi penuh dalam kompetisi UEFA dan FIFA. Kesembilan, dari sudut pandang global, turnamen tandingan sangat kecil kemungkinan terjadi karena struktur sepak bola dunia sudah terintegrasi. Klub-klub besar Eropa, federasi regional, dan lembaga sponsor sudah memiliki komitmen jangka panjang dengan FIFA. Jika ada event baru, harus ada koordinasi dengan ratusan pihak. Tanpa itu, kompetisi tersebut sulit mendapat legitimasi. Karena itu, klaim mengenai World Cup tandingan hanyalah imitasi naratif yang memanfaatkan ketegangan internasional untuk menciptakan ilusi bahwa dunia olahraga sedang mengalami perpecahan. Padahal kenyataannya, dunia olahraga lebih stabil dari yang digambarkan oleh rumor-rumor digital. Terakhir, fakta menunjukkan bahwa Rusia tetap membuka pintu dialog dengan FIFA. Rusia tidak ingin terisolasi dari komunitas sepak bola global. Bahkan dalam beberapa pernyataan, mereka berharap suatu hari dapat kembali berpartisipasi dalam turnamen resmi FIFA. Jadi, membuat turnamen yang dianggap sebagai ancaman bagi FIFA akan bertentangan dengan kepentingan jangka panjang mereka sendiri. Dengan demikian, jika kita melihat seluruh sumber resmi, aturan FIFA, dinamika internasional, serta posisi masing-masing negara, jelas bahwa rumor World Cup tandingan 2026 tidak memiliki dasar kuat. Ia lahir dari misinformasi, bukan dari fakta. Ketika sebuah isu viral seperti Rusia resmi bikin World Cup tandingan 2026 menyebar tanpa kendali, dampaknya jauh melampaui sekadar perdebatan di kolom komentar. Misinformasi selalu meninggalkan jejak sosial, psikologis, dan politis, terutama ketika melibatkan unsur yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti sepak bola. Bagian ini membahas dampak sosial hoax tersebut,
pelajaran berharga bagi publik, dan bagaimana masa depan geopolitik sepak bola dunia sebenarnya bergerak. Pertama, mari kita lihat dampak sosial langsung dari munculnya isu tersebut. Sebagian masyarakat langsung percaya tanpa verifikasi. Mereka merasa bahwa turnamen tandingan benar-benar eksis, bahwa Indonesia diundang ke event besar global, bahkan ada yang mengira bahwa Indonesia akan bersaing dalam kompetisi super eksklusif yang disematkan sebagai alternatif Piala Dunia. Reaksi semacam ini muncul karena banyak orang memiliki harapan besar terhadap prestasi timnas. Ketika ada kabar bombastis, mereka cenderung menerima tanpa memakai filter kritis. Di kalangan tertentu, isu ini juga memicu perpecahan opini. Ada yang mendukung gagasan turnamen tandingan karena dilandasi sentimen anti-Barat atau simpati politik tertentu terhadap Rusia. Ada pula yang merasa FIFA terlalu dominan dan mulai menggagas wacana bahwa dunia memang membutuhkan alternatif. Ketika hoaks menunggangi emosi geopolitik semacam ini, efeknya menjadi sangat luas karena setiap pihak merasa klaim itu memperkuat opini mereka. Padahal dasar faktanya tidak ada. Sementara itu, pada level media sosial, isu ini menjadi bahan konten sensasional. Banyak kreator memanfaatkannya untuk mendapat klik, tayangan, dan engagement. Dalam waktu singkat, puluhan video dan artikel tidak berdasar muncul tanpa verifikasi apapun. Sayangnya, pola seperti ini menciptakan siklus berbahaya. Konten menyesatkan menghasilkan perhatian. Perhatian mendorong kreator membuat hoaks baru. Dan semakin banyak hoaks, semakin sulit publik membedakan antara kebenaran dan cerita fiksi. Kedua, pembahasan mengenai dampak ini membawa kita pada pelajaran penting bagi publik. Yang pertama adalah pentingnya literasi digital. Dengan kecepatan informasi bergerak di era algoritma, kemampuan mengidentifikasi sumber kredibel menjadi kebutuhan dasar. Publik perlu memahami bahwa setiap berita internasional besar apalagi menyangkut FIFA, Rusia, atau Indonesia pasti diliput oleh media arus utama. Jika tidak ada jejak pemberitaan dari media besar, itu hampir selalu pertanda bahwa berita tersebut tidak valid. Pelajaran kedua berkaitan dengan verifikasi lintas sumber. Ketika kita mendapatkan kabar sensasional, baiknya memeriksa akun resmi institusi terkait seperti FIFA, PSSI, Kemenpora, atau media internasional. Hoaks besar hampir selalu gagal lolos dari filter verifikasi ini. Dengan membiasakan diri melakukan langkah ini, masyarakat bisa mengurangi peluang menjadi korban manipulasi. Pelajaran ketiga adalah pentingnya mengenali motif di balik konten. Banyak kreator membuat konten bukan untuk menyebarkan informasi, tetapi untuk mengejar keuntungan finansial melalui iklan atau engagement. Judul-judul ekstrem seperti FIFA ngamuk, Trump marah, atau Indonesia diundang diam-diam digunakan bukan karena ada faktanya, tetapi karena terbukti ampuh menarik klik. Ketika publik memahami pola ini, mereka menjadi lebih waspada terhadap teknik framing yang memanipulasi emosi. Pelajaran keempat adalah memahami bahwa tidak semua isu internasional dapat dijelaskan secara sederhana. Dunia olahraga modern dipengaruhi banyak faktor. Geopolitik, ekonomi, sponsor global, hak siar, hingga diplomasi antar negara. Karena itu, sebuah narasi seperti Rusia bikin World Cup tandingan, negara-negara X, Y, Z ikut seharusnya langsung menimbulkan pertanyaan besar. Jika sesuatu terdengar terlalu ekstrem dan terlalu mudah, kemungkinan besar itu tidak benar. Ketiga, isu hoaks ini mengingatkan kita tentang dampak psikologis pada masyarakat. Banyak orang merasa kecewa ketika tahu kabar tersebut tidak benar. Harapan yang sempat tumbuh tiba-tiba runtuh. Kekecewaan semacam ini membuat sebagian orang mulai tidak percaya lagi pada media atau pihak otoritatif. Ini problem yang lebih besar dari sekadar hoaks olahraga. Ini tentang hilangnya kepercayaan publik terhadap informasi yang valid. Jika tidak ditangani, kondisi seperti ini dapat melahirkan budaya skeptis yang tidak sehat. Menolak fakta tetapi menerima rumor yang sesuai dengan keinginan pribadi. Keempat, dari sisi global, isu turnamen tandingan mencerminkan situasi geopolitik olahraga yang sedang berubah. Beberapa tahun terakhir, dunia olahraga memang menjadi arena kompetisi politik internasional. Rusia menghadapi sanksi olahraga akibat konflik geopolitik. China, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS mulai memiliki ambisi lebih besar dalam bidang olahraga.
Kita menyaksikan Arab Saudi menggelontorkan dana besar untuk klub sepak bola. Qatar sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan China membangun fasilitas olahraga raksasa. Semua perkembangan ini membuat publik mudah percaya bahwa dunia sedang terbelah dan bahwa turnamen tandingan FIFA bisa saja muncul. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Memang ada persaingan geopolitik, tetapi sistem olahraga internasional sangat stabil dan terstruktur. Membuat turnamen tandingan tidak hanya membutuhkan dukungan politik, tetapi juga dukungan federasi regional, sponsor global, hak siar televisi, investor, jaringan stadion, federasi nasional, dan ratusan klub besar. Semua elemen itu saat ini masih sangat bergantung pada FIFA. Kelima, dalam melihat masa depan geopolitik sepak bola, kita perlu memahami sejumlah realitas penting. Pertama, FIFA tetap menjadi organisasi puncak yang mengatur kompetisi global. Kedua, negara-negara besar seperti Rusia, China, Arab Saudi, Brasil, atau India memang mulai memainkan peran lebih besar, tetapi bukan dengan menyerang sistem yang ada, melainkan dengan bekerja sama melalui investasi, bidding, dan event baru yang bersifat regional atau multi-event. Dengan kata lain, masa depan olahraga global bukanlah pecahnya sistem, melainkan perluasan sistem. Dunia akan melihat lebih banyak event baru, lebih banyak negara menjadi tuan rumah, lebih banyak kerjasama regional, tetapi semuanya tetap berada dalam kerangka besar yang beririsan dengan lembaga global seperti FIFA, IOC, Komite Olimpiade Internasional, atau Federasi Olahraga Dunia lainnya. Keenam, isu ini mengajarkan bahwa masyarakat harus memahami peran penting institusi resmi. FIFA dan Federasi Sepak Bola Nasional bukanlah lembaga sempurna, tetapi tetap merupakan sumber utama untuk informasi terkait event internasional. Ketika rumor beredar, sikap paling aman adalah merujuk pada mereka. Mereka memiliki tanggung jawab hukum dan administrasi, sehingga tidak mungkin menyampaikan pernyataan palsu atau tidak berdasar. Ketujuh, dalam konteks Indonesia, isu semacam ini juga membawa pelajaran penting mengenai ekspektasi publik. Kita sering terlalu cepat berharap besar terhadap kabar-kabar internasional tanpa mengecek validitasnya. Padahal, membangun prestasi timnas jauh lebih penting daripada mengejar sensasi global. Publik perlu fokus pada hal-hal konstruktif seperti kualitas liga, pembinaan pemain muda, infrastruktur, dan manajemen sepak bola nasional. Akhirnya dari seluruh fenomena ini kita bisa menyimpulkan bahwa hoaks seperti World Cup tandingan Rusia 2026 bukan sekadar cerita kosong tetapi gambaran tentang bagaimana dunia digital bekerja, tentang bagaimana narasi bisa tercipta, menyebar, membentuk persepsi dan bahkan memengaruhi opini publik. Misinformasi adalah tantangan zaman kita, dan hanya dengan literasi yang kuat, kewaspadaan, serta kesediaan memeriksa fakta, kita bisa menjaga ruang informasi tetap sehat. Dengan memahami dampak sosial, pelajaran publik, dan dinamika geopolitik olahraga, kita mendapat perspektif utuh yang tidak hanya membantah hoaks, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi gelombang informasi yang semakin kompleks. Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan lengkap mengenai klaim viral seputar undangan Rusia, turnamen tandingan, hingga rumor keterlibatan Indonesia, China, dan Serbia. Dari kronologi analisis motif misinformasi hingga fakta resmi dari FIFA dan realitas geopolitik olahraga global, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Tidak semua yang viral itu benar dan tidak semua yang ramai dibicarakan punya dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital seperti sekarang, informasi bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu, peran kita sebagai masyarakat adalah tetap kritis, tidak mudah terpancing judul sensasional, serta mau memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan. Semakin banyak orang yang memahami cara kerja misinformasi, semakin kecil kemungkinan kita menjadi korbannya. Cek Fakta akan terus menghadirkan konten-konten yang mengupas rumor, membongkar kabar palsu, dan memberikan pandangan objektif agar publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan tentunya subscribe untuk mendukung kami terus memproduksi konten yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap kritis, tetap rasional, dan selalu cek fakta sebelum percaya apapun yang muncul di beranda kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.